Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Berdoa selesai. Begitu saya kata-kata motivasi setelah kegiatan berdoa. Nanti habis kata motivasi, untuk hal saya silakan langsung praktek, tapi yang ini nanti akan dituntun dulu sama Pak Ustadz untuk dia one day one ayat. Nanti Rahel langsung praktek. Kata motivasi saya untuk yang kelas 25 ini adalah kelas murni TKJ. Saya lihat bagus sekali di absen. Dibandingkan dengan kelas saya yang 3R5 ada kombinasi sama listrik, itu absennya kurang bagus. Nah, yang saya lihat untuk yang ini adalah kelas 2R5 bagus absennya. Bagus belajar, semangat belajarnya juga bagus. Nah, untuk di awal September ini kalian tingkatkan lagi itu belajarnya hingga lebih bagus lagi, karena nanti di tanggal 26 September itu kita akan mengadakan evaluasi tengah semester, dikenal dengan PTS, penilaian tengah semester. Untuk itu kalian tingkatkan belajarnya, kehadirannya pun ditingkatkan. Dan saya ingatkan lagi, untuk kehadiran dan nilai karakter itu 40% untuk di yayasan kita. Sedangkan nilai skill dan pengetahuan itu hanya 30%. Jadi besar sekali, itu absennya 40%, 40% seperti itu. Jadi sangat tinggi nilainya di nilai karakter, termasuk kalian belajarnya agama yang Islam ya, itu dia masih nilai 40%. Itulah kata-kata semangat saya untuk motivasi saya pada pagi hari ini. Tingkatkan lagi belajarnya, absennya juga ditingkatkan, karena saya lihat 4 kelas itu saya ngajar, kelas 1R4, 2R5, 2R6 sama 3R5. Saya wali kelasnya sendiri itu lebih bagus 2R5. Saya lihat semangat belajarnya ada, semangat ingin belajarnya tahu itu ada, seperti itu. Jadi bagus kalian tingkatkan dibandingkan dengan kelas-kelas yang lain. Namun kelas yang lain ini juga nanti saya akan genjot lagi biar belajarannya itu maksimal di bulan September ini. Kita menghadapi evaluasi tengah semester. Nah, untuk itu yang baru datang nggak apa-apa, menyesuaikan aja dulu ya. Nah, setelah kata motivasi ini ada pembacaan one day one ayat. Nah, akan ditadaburkan sedikit juga sama Pak Ustadz, sekitar kalau nggak salah 25 menit Pak ya. Oke, masih bisa Pak ya? Yang surat-surat pendek aja, apa surat Anas atau surat apa ya? Oke, jadi untuk yang muslim silakan ikut Pak Ustadz ya, silakan Pak Ustadz ambil alih itu pembelajarannya langsung. Nanti yang itu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat kesehatan yang begitu besar, sehat badan, sehat pikiran, insyaallah sehat hati semuanya ya. Mudah-mudahan amin ya rabbal. Nah, enggak ada yang sakit kan? Nah, enggak ada yang sakit pikiran kan? Sakit jiwa enggak ada ya? Enggak ada yang sakit hati kan? Nah, alhamdulillah. Berarti semua dalam keadaan sehat. Semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini pertama kali saya bertemu dengan kalian. Kalau dengan Bapak alhamdulillah udah beberapa kali. Ini saya ditugaskan untuk saya baca atau gimana Pak? Baca aja yang surat apa? Surat Anas atau surat apa? Baik. Yang coba Anas aja kalau Al-Quran enggak? pakai digital ya. Pak. Nanti saya tampilin di sini surat apa ya? Boleh. Surat apa Pak? Terserah Pak, mau surat apa? Dari bawah aja ya, dari Boleh. surat Anas aja ya. Boleh. Ya, dari bawah nanti naik ke atas, terus ke atas terus. Oke, siap. Terus saya tampilin Ini ya. suratnya Kas ya. Kita ikut kata Bapak wali kelas kita. Iya, kita mulai saya Nah, nanti tampilin ya. Surat Anas. Nanti ada nih hatnya di papan ya itu.
Yuk yang gak bawa Al-Quran baca bareng-bareng ya. Ikutin saya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Iya, kok pelan banget nih suaranya? Apa ketutup masker atau gimana nih? Waduh. Udah sarapan belum? Udah? Hah? Belum sarapan ya? Udah belum? Kalau belum sama kita. Ya, jadi bacanya jangan pelan-pelan gitu, ya kan? Kayak coba kalau teriak-teriak sama teman-teman yang tawa, kencang-kencang kan? Nah, baca Al-Quran jangan pelan-pelan. Kalau saatnya pelan, ada saatnya misalnya lagi apa namanya, lagi di keramaian, gitu kan kita lagi menyendiri, ya kan? Kayak sendiri. Kalau kita baca keras, baca keras. Karena kenapa? Baca Quran keras-keras itu melindungi kita dari setan-setan. Percaya nggak ada setan? Percaya nggak? Nah, setan malbotak, setan dari kuntilanak, kuntil bapak, ya kan? Nah, sampai tuyul, ya kan? Terus apa tuh yang ini? Pocong, ya kan? Yang youtubers tuh ngebetok pakai helm Gojek, gitu kan? Kayak sendal jepit yang musola, swallow, digeplok. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas setan itu ada. Apa itu setan? Setan itu dari golongan jin yang jahat, jin yang kafir, yang jahat, yang suka mengganggu manusia. Ada jin. Ini qul a'udzu birabbin nas tuh. Katakanlah aku berlindung pada Tuhannya manusia. Siapa Tuhannya manusia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus siapa? Ya kan dijelasin tuh dengan ayat di bawahnya. Ya kan tafsirnya ada di bawahnya langsung. Malikin nas, rajanya manusia. Tahu raja? Yang ngatur manusia. Ya kan perintah raja harus diikutin apa enggak? Harus. Kalau nggak diikutin gimana? Dapat hukuman nggak? Dihukum nggak sama raja? Dihukum. Ya kan? Jadi kita harus nurut. Seharusnya begitu, ya kan? Cuman raja kita nih, rajanya manusia itu maha baik, kasih sayangnya begitu besar. Kalau manusia salah nih, kita salah nih, ya kan? Nggak langsung dihukum. Tapi apa? Diberi kesempatan buat bertobat, ditunjukin jalan yang lurus, ya kan? Kamu salah nih, ditunjukin dengan berbagai cara. Setiap sendi kehidupan kita pasti kita merasakan nanti. Mungkin kalian belum banyak pengalaman, tapi nanti ke depan kalian akan merasakan, ya kan? Bagaimana raja kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala, raja daripada rajanya yang merajai raja, ya kan? Itu Allah tuh maha berkasih sayang, ya kan? Gak ada manusia salah langsung dihukum, diazab, enggak. Tapi dibiarkan dulu, dikasih kesempatan untuk bertobat, dikasih kesempatan untuk dia mencari kebenaran. Biar dia sadar sendiri, oh iya ternyata yang saya lakukan ini salah. Kadang kita gitu, nggak sengaja kurang ajar sama orang tua. Auzubillah subhanahu auzubillah min zalim. Kan Allah perintahkan apa? Hormatilah orang tuamu. Ya kan? Orang tua kita di rumah ya orang tua. Orang tua kita di sekolah siapa? Guru. Orang tua kita di pengajian ustaz kita. Begitu.
kita menghormati wajib. Mungkin kita tanpa sengaja itu, entah sengaja atau enggak gitu kan, yang tahu kan masing-masing nih, ya kan, suka ini ngebully diem-diem di belakangnya, ya kan, di depannya dia iya pak, iya pak, ya kan? Iya bu, ya. Di belakangnya, wah gue songong lu gitu, ngomel-ngomel mulu pelajaran gue, ya kan, sampai pusing, ya kan? Atau ini bapak ini ngasih tugas banyak banget, ya kan, pusing saya, ya kan, di rumah aturan mengumpul sering, ya kan, agak bisa-bisa nih, ya kan, stuck di epic terus, ya kan, epic abadi, kagak naik ke legend, lagi mythic, boro-boro nggak bisa jualan akun deh, ya kan. Jadi kadang kita tanpa sadar, tanpa sengaja, mungkin kurang sok karena orang tua, ya kan, mau berangkat sekolah, ingatnya apa? Jajan, ya kan, mak bagi duit jajan, ya kan, kagak ingat kita buat minta izin, mak. Coba deh kita renungin, tiap kita mau berangkat, pernah nggak kita, assalamualaikum mak, izin ya mau berangkat sekolah, doain biar jadi anak yang soleh, soleha, bermanfaat bagi umat, bagi agama, nusa bangsa, negara, minimal buat RT lah, ya kan, minimal buat lingkungan RT, jadi panitia misalnya 17-an, ngangkatin beras bansos gitu kan, kan ada manfaatnya tuh, ya kan, berguna, bermanfaat dan dapat pahala insya Allah, ya kan. Pernah nggak kita gitu? Jarang, ya kan, ingatnya apa? Ya kan, dijajan, ya kan, waduh, mak KJP kan cair mak, ya kan, kemarin habis ngantri depan ATM DKI, ya kan, kok jajan belum ini nih, belum naik nih, kan, masih ceban naik, tambahin apa goceng gitu kan, naik nih karena corona nih harga. Yang kita ingat itu, bukannya kita ingat apa? Bakti sama orang tua, minta doanya, minta redhonya. Redho orang tua tuh kunci sorga ibaratnya, ya kan. Kalian udah memiliki sorga tapi nggak ada kuncinya, bisa masuk nggak? Ya kan. Misalnya ahli surga nih, ada ahli surga, ya kan, dipastikan masuk surga, ya kan. Surga itu ada pintu macam-macam, ada pintu royal, ya kan, pintu orang yang bersurga, apa namanya, berpuasa, pintu haji, pintu zakat, ya kan, pintu bakti sama orang tua, pintu ilmu, banyak pintu, ya kan, pintu jihad dan lain sebagainya. Tapi kita nggak punya kuncinya, gimana bisa masuk nggak? Ya kagak bisa masuk, boro-boro badan kita, sendal kita pun nggak bisa masuk. Jadi kuncinya itu orang tua, gitu, orang tua. Itu perintah siapa? Perintah Allah, bukan perintah Kaimah. Nah, Allah perintahkan begitu, kita seringnya lupa. Tapi Allah nggak langsung ngazab kita, nggak langsung kita dikasih hukuman, ya kan. Wow, misalnya ini lupa saling sama orang tua, ya kan, kesel sama orang tua, ya kan, pagi-pagi apa ya, dibangunin susah nih kita nih, kata emak, bangun udah 5:30, kagak sholat subuh, kagak sekolah lu, ya kan, kata emaknya gitu, ntar rumah ribet nih emaknya, ya kan, akhirnya terpaksa bangun, ya kan. Kalau Allah mau langsung, tapi kekesalan kita itu dibalas sama Allah bisa. Misalnya mau ke kamar mandi nih, kan, dapat sial, kita langsung di kamar mandi ada babe, ya kan, babe lagi nabung lagi lama, tok, buruan udah jam 6 nih, kan, mau sekolah, ya kan, aduh dari tadi ngapain aja lu, waduh sial pertama, begitu babe 15 menit baru keluar, wah 15, ya kan, akhirnya kita mandi, airnya dikit, ya kan, nungguin kerannya lama. Kalau Allah mau balas langsung kontan tunai, kita dapat sial, wah airnya keluarnya dikit nih, kan, lagi musim kemarau. Untuk mengajar, Iya, boleh saya ambil komunikasi video atau apa? boleh, silakan. Supaya lapor sama Pak. Iya. Lanjut ya Pak ya? Ya, mari Pak ya. Iya. Sampai mana tadi? Air kecil ya? Air kecil, ya kan? Waduh, yaudah deh, mau sikat gigi, odolnya habis, ya kan? Waduh, gak apa-apa dah dikit, ya kan? Mau mandi, sabunnya udah tipis kayak kerupuk yang buat nasi uduk tuh, ya kan, tipis kayak gitu. Makasih Pak. Ya sama-sama. Wow. Terus apa lagi? Mau sampo tinggal sasetnya doang. Waduh, gimana nih? Kira mandi seadanya, ya kan? Mau berangkat sekolah naik angkotnya penuh, ya kan, mau ngebut, kita berhenti kagak mau berhenti, ya kan. Waduh. Kalau Allah balas langsung kontan bisa, tapi Allah tidak pernah balas. Kita jahil sama temen, nggak pernah. Allah Subhanahu Wa Taala langsung balas. Tapi Allah apa? Kasih sayang Allah begitu besar. Kita dibiarin tobat, ya kan.
dibiarin dikasih tahu kalau ini salah dengan berbagai cara, ya. Ya, bisa jadi kita kesandung, aduh, oh iya tadi nggak sopan sama orang tua, nggak sopan sama guru, ya kan? Diingatin sama orang, jadi kita sadar sendiri, oh itu salah. Kamu jangan masuk kanan keluar kebon, ya kan? Masuk kanan, cerna dulu di otak, di hati, bener ya? Oh bener kata Pak Ibu Guru, kita nggak boleh kurang ajar. Adab akhlak tuh harus sinkron, harus bagus, harus tinggi. Ciri orang berilmu adalah tinggi orang, ya kan? Jangan lupa kusut aja, deketnya buka ring kaku, ya kan? Kita banyak senyum, banyak tersenyum, insya Allah banyak teman, banyak rezeki, ya kan? Terus juga muka awet muda, ya kan? Jangan kayak umur baru belasan udah kayak umur 30, ya kan? Aduh, jangan. Ya, jadi itu rajanya manusia. Terus apa lagi? Ilahin nas, sembahan manusia, ya kan? Yang kita sembah. Nyembah Allah enggak? Sembah. Sholat, ibadah enggak? Sholat itu yang dihisab pertama kali saat kita nanti di yaumul kiamat, ya kan? Kalau sholatnya bagus, malaikat udah husnuzon ke sananya, kan? Wah, ini udah bagus ya nih. Malaikat azab nih, jawabannya udah bukan jatah kita itu, kata malaikat azab. Malaikat rahmat datangin, ya kan? Wah, ini calon-calon penghuni kita nih, penghuni tempat kita nih surga. Banyak. Kalau sholatnya bagus. Ibadah yang lain gimana? Ibadah itu ibadah sama Allah. Kita nggak bisa tahu. Saya nggak bisa menjustifikasi, ngejust ente kagak, ya kan? Nggak bisa, karena yang tahu masing-masing dah, ya kan? Dengan tahu Allah, ya kan? Di rumah sahur ikut sahur, ya kan? Puasa Ramadan misalnya, atau jam 11:30, ya kan? Wah, kannya udah lewat nih, seger banget enak. Blok. Ya. Sampai rumah, aduh mah capek mah, mas jadi bangunin ya, mau tidur. Bangunin pas mau ada duduk maghrib ikut buka, itu kagak tahu. Manusia yang tahu diri sendiri dengan Allah. Kita amal, infak, sodako, yang tahu siapa? Allah, ya kan? Tapi dengan manusia, yang agak susah itu dengan manusia, ya kan? Kita nyakitin hati temen, ya kan? Tidak sopan pada orang tua, pada guru, pada ustaz, ya kan? Atau bahkan kepada maaf misalnya kang sampah, gitu kan? Kita nggak sopan, lelekin bau, mana lu jangan dulu, ya kan? Jangan gitu, nggak boleh. Setiap pekerjaan itu mulia selama itu halal, nggak boleh kita. Kalau nggak ada kang sampah, siapa yang mau angkat sampah, ya kan? Banyak orang jijik, benar nggak? Banyak orang jangan lihat sampah, tumpukan sampah, nyium bau sampah aja, ya kan? Belum lihat nih, baru nyium bau sampah ya. Udah owe kan, gitu, mau jackpot, ya habis naik bis malam 20 jam perjalanan, ya kan, bisnya ke Sumatera lagi kan, lewat jalur ini lintas barat, waduh, kalau yang nggak biasa, jackpot itu, tahu jackpot, kayak mesin ini apa namanya, dingdong zaman dulu tuh, menang jadi jangan kayak gitu, ya, kita menyembah Allah. Buktikan bahwa kita penyembah Allah itu iman kita kuat dan juga akhlak kita tercermin di situ. Akhlak orang-orang yang rajin ibadah. Orang-orang yang rajin ibadah selalu dapat keberuntungan, banyak keberuntungan. Selalu dapat kesempatan baik yang Allah tidak kasih ke orang lain. Ya. Itu Allah kasih begitu mudah. Karena Allah tahu, oh ini kayak kita punya adik lah, misalnya punya adik nih, misalnya siapa yang punya adik sih? Punya adik nggak? Oh punya adik. Oh kamu punya adik nggak? Oh nggak, anak bungsu ya? Sampai satu-satunya anak bungsu, ya. Atau kakak lah gitu ya, punya kakak ya. Ada nih, misalnya kakak atau adik kita, ya kan? Pulang, kakakku sayang, adikku sayang, ya kan? Kakak kamu berapa? 2, 1 nih. Oh abang 2, kakak 1, abang 2. Jadi kalau misalnya ada abang kamu, misalnya 2 orang, yang satu sayang, yang satu cuek, kamu lebih care sama yang mana? Nah, kamu yang sayang sama kamu kan? Iya, karena kenapa sayang sama kakek cewek?
Pasti karena ada sesuatu yang membuat kamu senang kan. Sama yang punya adik gitu kan, benar nggak? Adik kita yang satu tambeng nih, bilangin kan, punya abang tuh laptop abang mau ini home learning nih. Jadi mana itu dia main asik ya kan, main PB kan. Poin blank tahu nih, bang mau headshot nih ya kan, waduh. Yang kayak gitu ya kan, kita sayang nggak kalau ada tambeng? Sayang masih, cuman nggak sesayang dengan yang nurut. Bagaimana Allah ya kan? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Buat hamba-hambanya yang nurut, Allah jauh lebih sayang nggak? Jauh lebih sayang. Di luar nalar kita nggak nyampe otak kita. Terlalu jauh. Lebih dari kasih sayang ibu pada anaknya, lebih dari kasih sayang kakak pada adiknya, lebih dari kasih sayang seorang guru pada muridnya. Allah kalau udah berkasih sayang begitu. Kita nggak dikasih kesempatan buat bersedih. Kata Allah apa ya? La takhaf wa la tahzan, ya kan? Nggak akan takut dengan apapun. Takut kekurangan harta, takut nggak dapat misalnya dapat jajan lebih, ya kan? Takut nggak dapat baju baru, nggak ada takut orang beriman, ya kan? Takut dibully, kagak. Orang beriman tidak takut. Yang disayang Allah tuh ciri gitu, kesayangan Allah, tidak takut, ya kan? Tidak takut menghadapi lawan berat. Kalau lomba kan, lawannya berat-berat nih kan, jago-jago ya kan. Nggak takut ngadepin ujian dari sekolah kecil. Yang besar siapa? Allah. Ya, nggak belajar, bodoh amat ya kan. Ada yang nggak belajar sibuk bikin contekan, kan? Waduh, sibuk nyari kunci jawaban, ya kan? Cari ini, waduh, diem-diem, berbagai macam lah caranya, ya kan? Atau kalau nggak sempet bikin contekan, tanya sama teman, dulu kayak sebelah teman pinternya kan, kamu bisa lirik-lirik atau nanya. Nah, nggak gitu. Orang beriman tuh yakin aja deh apa yang udah tertanam di otak kita, yang kita pelajari selama ini, ya kan? Kalau yang lupa ya masya Allah nggak apa-apa, ya kan? Tapi yang kita ingat, udah kita jadi buat senjata kita buat menjawab soal-soal. Nggak usah takut. Nilai itu menipu. Kamu berhasil dengan cara nyontek, ya kan? Nanti di kehidupan kamu akan tertanam rasa curang tuh, jiwa-jiwa curang, jiwa-jiwa licik, kita menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Padahal bukan itu esensinya. Esensinya kamu di ujianin itu pengen ngetes kamu tuh jujur apa enggak, ya? Pengen ngetes jauh mana kepahaman kamu. Kalau belum paham, guru juga nggak bakal ngomelin, nggak bakal domelin. Kayak Nobita gitu, domelin emaknya dapat nilai 0 terus, ya kan? Nggak pernah 1,5. Tahu Nobita nggak? Doraemon tuh temennya 0 mulu, bingung dari zaman saya kecil tuh, umur 5 tahun. Mungkin dari bapak kecil juga kali Pak ya, ada Doraemon. Nilainya si Nobita 0 mulu, ya kan? Tapi paling apa? Dinasehatin orang tuanya, nggak pernah dipukul. Ya, apa lagi guru-guru kita? Guru-guru sini soleh semua insya Allah. Nggak ada kalian gomelin. Paling dinasehatin, kamu belajar yang rajin. Kan buat siapa? Dinasehatin itu buat siapa? Buat kita atau buat orang lain? Buat kita, kebaikan kita. Mau lebih baik nggak? Ya kan? Berarti kita kurang belajar. Dinasehatin supaya makin rajin belajar. Kenapa harus rajin belajar? Karena kamu teknik ini harus belajar lebih keras. Kalau yang SMA mungkin bukan yang merendahkan, bukan. Maksudnya, saya kan dulu SMA sekolahnya kan, bukan SMK. Jadi kalau SMA itu kan paling matematika, kimia. Kalau salah tuh nggak ada dampaknya. Kalau ente salah ini, ya kan, salah nyolok, bisa nyetrum nggak? Misalnya gitu, nyetrum salah-salah bisa meleduk nih komputernya kan, gue kan. Bahaya kan. Artinya apa ya? Kalian ini harus lebih teliti, ya kan, harus lebih pinter, karena kesalahan sedikit bisa berdampak besar. Kayak misalnya tiang-tiang listrik itu kan yang suka ada nyetrumnya, itu kan kesalahan teknisi, benar nggak? Ya, bukan saya nyalain teknisi, bukan. Harusnya kan itu yang kayak gitu itu nggak boleh ada kesalahan, baik dalam perhitungan, perencanaan, ya kan, eksekusinya. Nggak boleh salah. Bahkan tukang bangunan pun tahu, ya kan, oh nih semennya
berapa sakne ya kan untuk membangun yang panjang ini, terus campurannya apa aja. Nggak boleh salah, kalau salah rubuh bisa. Kalau rubuh siapa yang dirugikan, ya kan? Dapat dosa nggak kalau merugikan orang lain? Apalagi kalau maaf mau dibilang jelek sampai kehilangan nyawa orang, bahaya kan? Sama aja membunuh orang. Nah, dalam arti gitu. Kalian belajar yang rajin, tekun, ya kan? Ingat Tuhan kita adalah Allah, Allah Maha Pengasih Penyayang. Kalau bingung, mentok, mumet banget, aduh nggak kuat lagi pelajaran, zikir, ya kan? Karena sumber pikiran yang butek itu dari hati yang nggak tenang. Zikir untuk menenangkan hati, ya kan? Ala bizikrillah tatma'innul qulub, ya kan? Dengan berzikir hati kamu akan tenang. Hati tenang, pikiran senang, ya kan? Jiwa melayang, ya, jiwa melayang, ya kan? Jadi banyak zikir, kan sesuai moto sekolah. Zikir dan juga fikir. Perbanyak zikir, perbanyak sholawat, ya kan? Ntar Allah kasih kemudahan. Nah, mungkin udah 3 ayat tuh ya, bukan 1 ayat lagi, 3 ayat dulu, ya kan? Kapan-kapan kita bahas setan, ya kan? Kalau kalian mau bahas setan, ya kan? Kenapa ya? Saya bilang tadi baca Quran kencang-kencang, ya kan? Dijaharkan. Kecuali tempat umum di halte busway, sambil nunggu busway kamu kencang-kencang bacanya, oh jangan. Kan yang lain ntar panas. Gitu, kan? Orang mau dengar pengumuman, ya kan? Busway, ya kan? Arah Kampung Melayu, ya kan? Di gate nomor 6, ya kan? Dia dengar, oh Kampung Rambutan itu, bukan Kampung Melayu. Salah naik orang gara-gara nggak kedengeran announcernya, ya kan? Pengumumannya. Nah, jadi itu baca pelan-pelan, ya kan? Diisi dalam hati boleh. Tapi kalau kita baca Al-Quran kecil-kecil gunanya apa? Musir setan. Mana ada orang rukiah pelan-pelan? Nggak ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Kuat. Oh, gitu kan. Kalau baca pelan-pelan, pakai setan. Ini benar. Ada setan itu ada dari golongan jin yang jahat. Jin yang baik yang soleh ada. Sama kayak manusia, ya kan? Begitu. Jadi kurang lebih mungkin seperti itu. Yang apa? One day one ayat nih, ini 3 ayat, one day 3 ayat ya insya Allah. Tapi nggak apa-apa ya, insya Allah mudah-mudahan adik-adik semua betah belajar di sini, belajar yang rajin, jangan apa namanya, jangan mudah menyerah, dan bosan juga. Insya Allah kita sering-sering ketemu. Kan mungkin nggak setiap saat saya apa namanya banyak ngomong kayak gini, bisa jadi kita tanya jawab, ya kan? Bisa jadi kita baca bareng-bareng kapan-kapan, gitu kan? Lain kali itu aja pesan saya, baca yang keras. Usir setan, setan itu bisa merasuk di mata bikin kita ngantuk. Saat belajar ngantuk gak? Ngantuk pasti. Tapi kalau pusreng sampai jam 2 pagi nggak tahan tuh mata, ya kan? Waduh, apalagi kalau win streak, wes, ya kan 15 kali menang. Waduh, pas sekali lagi sampai kalah, ya kan? Apalagi kalau temennya banyak, kita pupus sampai pagi, ya kan? Pengen kalori, ya. Apalagi kalau dijadiin skin gratis, waduh. Satu pertandingan lagi nih skin gratis nih, skin legend lagi, waduh, udah semangat. Ya, jadi jangan kita kalah, apa namanya? Jangan kita melakukan pekerjaan yang biasa-biasa aja, ya kan? Kan biasa-biasa aja tuh, kecuali kalau kalian YouTubers game, ya kan, lain cerita. Ya, kita semangat, tapi kalau belajar untuk masa depan kita tidak semangat. Itu aja, dan jangan lupa berdoa, minta sama orang tua, dan juga doa sendiri buat kita. Doain orang tua juga, insya Allah kalian akan dapat berkah. Mungkin itu aja ya, cukup ya. Udah cukup panjang saya bicara. Benar datangnya dari Allah, yang salah saya mohon maaf, ya kan. Kita sama-sama lagi belajar sini, ya. Belajar itu sampai mati. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah selesai pembahasan Qurannya, kita akan kembali ke materi ya. Izin Pak ya. Izin semuanya ya. Assalamualaikum. Jadi kita akan kembali lagi ke materi pada pagi hari ini. Pernah kita bahas kemarin, minggu kemarin kita praktek apa minggu kemarin? Saya masih ingat? Apa kemarin?
Job sheet-nya bagaimana prakteknya? Jaringan berbasis luas kan? Benar. Nah, sekarang untuk jaringan berbasis luas ini kita akan praktek. Nah, kalau saya langsung aja praktek langsung ke materi itu apa ya? Karena kemarin waktu kelas 10 kalian belum diajarin cara crimping kabel ya. Cara membuat kabel itu seperti apa, crimping kabel itu seperti apa. Makanya sekarang saya ajak untuk buat kabel dulu. Meskipun tidak masuk di job sheet, tapi saya akan ajak buat kabel dulu ya. Nanti habis itu buat kabel baru kita setting internet dan sebagainya. Seperti itu. Untuk ini sebelum masuk ke pelajaran ini, saya menjelaskan di job sheet ini sudah disusun sedemikian rupa sehingga job sheet ini bisa digunakan untuk menggunakan untuk praktek. Di sini udah ada langkah-langkahnya ya, buat kabel dan sebagainya di sini. Udah ada. Ini udah disetting di sini. Yang pertama kita akan buat kabel dulu ya. Kabel. Ntar kita akan buat kabel. Nah, kemarin yang udah praktek, yang udah selesai teorinya siapa aja yang udah selesai teorinya kemarin? Rahel. Terus siapa lagi? Iya, dapat sertifikat. Silakan diperlihatkan sertifikatnya yang udah teorinya udah dianggap udah selesai ya. Dibuka di komputernya masing-masing, di emailnya. Nanti saya akan ke tempatnya. Ambil yang PC 6, tapi passwordnya admin 6. Ya, silakan dibuka di emailnya masing-masing. Nanti saya akan lihat siapa aja yang sudah mengerjakan ini. Ya, silakan dibuka itunya, emailnya. Dan jangan lupa juga buka WhatsApp app, karena nanti saya akan mengirim job sheet ini ke lewat WA. Buka itunya ya, WhatsAppnya ya. WhatsApp sama emailnya, karena sebentar lagi saya akan periksa siapa aja yang nilainya udah dapat kemarin. Meskipun di punya saya ada sebenarnya, tapi tetap saya akan meriksa. Oh iya, Jasmine silakan duduk. Langsung aja Neng ya. Duduk aja. Silakan dicolok kabelnya nih.
Oke. Nanti kasar harus udah siap semua ya. Sabar ya, saya buatan job sheet-nya dulu ya. Kalian buka itu dulu ya, buka WhatsApp-nya ya, WhatsApp-nya, karena saya sebentar lagi akan mengirim job sheet ke kalian.
Oke, itu oh, Ini siapa? apa? Si Ini apa? Ini apa? Oke, saya kirim di WA ya. Udah siap-siap, saya kirim di WA dulu.